Suruh kita semua. Ya, jadi ini saya bawa aspirasi dari suara-suara rakyat Papua yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertanyaan yang pertama juga, kalau bilang Free Palestine terus kenapa tidak lihat Papua? Kalau bilang Free Palestine kenapa tidak lihat Papua? Itu yang jadi pertanyaan. Nanti kawan-kawan gerakan Indonesia bahkan masyarakat Indonesia bisa pertanyakan itu. Ini dia berbasis rasis atau diskriminasi atau bagaimana, nanti kawan-kawan bisa pertanyakan itu sendiri dan bisa menjawab masing-masing. Jadi persoalan Papua, operasi militer itu sudah mulai sejak 1961, dan kalaupun hari ini Fungsi ABRI diaktifkan, itu Papua tambah mencekik. Entah fungsi ABRI diaktifkan ataupun tidak, di Papua sudah mengalami yang namanya operasi militer sejak 1961 hingga sampai hari ini. Dan terjadi di Papua. Mau kawan-kawan tangkap seperti bagaimana, saya tidak tahu itu. Tapi persoalan Papua, demokrasi dibungkam nggak bisa-bisa. Kami mau langsung tidak bisa. Di Papua, demokrasi dibungkam nggak bisa-bisa. Lalu kita bangga dengan demokrasi yang seperti bagaimana? Demokrasi sudah mati. Dan kalau kami bicara demokrasi hari ini, kami orang Papua anggap demokrasi memang sudah mati. Itu soal demokrasi. Jadi kami orang Papua tidak percaya soal hukum ataupun demokrasi. Karena di situasi Papua, beribu-ribu militer yang dikirim ke Papua sampai hari ini ada belum pernah ditarik. Dan tambah lagi akan dikirim. Dan apalagi kalau fungsi ABRI ini diaktifkan, Papua akan hancur. Kasih tahu. Dan kami bawa segala macam persoalan di solidaritas pun solidaritas tolak. Hukum juga kami dibatasi. Hukum yang berbasis diskriminasi dan rasisme. Hukum di negara ini yang berbasis diskriminasi dan rasial. Hukum di negara ini. Jadi segala persoalan yang ada di Papua tidak ada jalan keluarnya selain berikan hak penentuan sendiri sebagai solusi yang paling demokratis. Karena persoalan di Papua itu terlalu campur aduk. Di Papua militer jadi penjual senjata, teman-teman. Kasih tahu. Negara tidak mampu menjamin setelah kirim militer di Papua, negara tidak mampu untuk mengaji militer. Makanya senjata militer punya jual ke tepen-tepen luar. Dan setelah mereka datang, mereka dibunuh. Negara tidak mampu menjamin militer yang banyak, tapi tidak mampu mengaji para militer. Dan ada salah satu kasus juga ada teman saya yang meninggal, yang namanya Tobias Sila. Itu adalah dia bagian daripada Dewan Bawaslu yang pemilihan, tapi dicap sebagai POE TPNPB. Ada beberapa kasus juga yang dimutilasi. Ini masyarakatnya di Timika, kepalanya dipotong, tangannya dipotong, kakinya dipotong, dan dibuang ke tempat sampah. Jadi kami orang Papua anggap militer itu sebagai pembunuh. Militer adalah sebagai pembunuh. Kalau mau tarik dari sejarah Indonesia sudah salah. Sejarah Indonesia. Kalau sejarah di Papua dicapok paksa atau dianeksasi. Karena rakyat Indonesia punya sejarah. Sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kami Papua juga sudah merdeka sejak 1 Desember 1991. Tapi pada tanggal 19 Desember 1961 melalui operasi militer Papua dimasukkan ke Indonesia. Jadi Papua dikendalikan melalui operasi militer dan mulai
perjanjian New York Agreement dan Roma Agreement dilakukan di Roma. Jadi kalau masyarakat Indonesia, bahkan mahasiswa Indonesia anggap Soekarno sebagai pahlawan, tapi dipandangkan orang Papua dia sebagai pengkhianat karena dia sudah selesai di Papua. Sejarah ditulis oleh pemenang, tapi Soekarno salah soal Papua. Ini saya bicara soal apa yang terjadi di Papua. Kawan-kawan mau pandang apa, kisi tunggu saya sudah kawan. Tapi persoalan Papua di media juga tidak ada independen. Media nasional hari ini mau bilang soal media Kompas, mau bilang media soal apa tidak ada independen. Hari ini dari Jakarta tanya ke situasi Papua, bagaimana tanya ke militer, bagaimana ekonomi bisa mengakui kalau misalnya begini-begini. Jadi media yang kawan-kawan konsumsi itu media yang hoax. Media liput itu liput. Jadi kalau mau tanya, kalau mau tahu persoalan Papua, tanya ke orang Papua, dia bisa jelaskan. Tapi sebagian masyarakat juga sudah mengkonsumsi dengan berbagai media yang ada. Jadi segala macam persoalan itu tidak bisa diselesaikan oleh apapun. Ada salah satu kata dari presiden pertama, kedua, ketiga sampai presiden ke-7 hari ini. Tapi dari beberapa presiden masyarakat Indonesia situasinya sampai begini. Apalagi kami di Papua pulau seberang. Jadi dari solusi saya di semua itu adalah pengakuan hak menentukan sendiri sebagai solusi yang paling demokratis. Kalau negara ini dianggap negara hukum dan negara demokrasi, dan dalam pembukaan undang-undang dasar bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, kami dari Papua tidak ada ruang demokrasi selain solidaritas, dan saya berharap solidaritas terbuka. Sekian dan terima kasih.